Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat berjumpa kembali sahabat Satara. Sekarang saya ada di Pantai Kokan, Nusa Tenggara Timur, di mana pada ulasan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu hukum perdata, apa itu hukum pidana, berikut juga dengan perbedaan dari hukum pidana dan hukum perdata. Selamat menyaksikan. Hukum perdata secara pengertian di mana bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, di mana hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Hukum perdata terdiri dari hukum keluarga, hukum harta kekayaan atau kebendaan, atau hukum waris. Di mana hukum perdata ini lebih bersifat pada privat atau pribadi tadi. Dan ini tentunya berbeda dengan pengertian dari hukum pidana, di mana hukum pidana bisa diartikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur larangan terkait tindak kejahatan, pelanggaran terhadap kepentingan umum, sehingga bisa dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya itu dalam konteks adalah sanksi pidana, di mana sifatnya adalah sebagai hukum yang bersifat publik karena nyangkut kepentingan umum. Tidak seperti perdata tadi yang nyangkut kepentingan pribadi atau hukum privat. Sedangkan menurut ahli Mulyatno, hukum pidana diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan. Menurut Kansil, CST Kansil, menyebutkan bahwa hukum pidana itu diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Jadi perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan ataupun siksaan. Sedangkan mengenai hukum perdata sendiri, Prof. Subekti memberikan pengertian bahwa hukum perdata merupakan bahwa dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala bentuk hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan dari perseorangan atau pribadi-pribadi. Itu pengertian perdata menurut Prof. Subekti. Adapun menurut CST Kansil, hukum perdata sendiri diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau individu dengan individu, tidak seperti hukum pidana tadi yang merupakan lebih ke arah ke kepentingan publik ataupun kolektif. Demikian juga dalam sumber hukumnya terdapat perbedaan dalam hukum pidana maupun perdata. Hukum pidana lebih mengarah kepada sumber hukumnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana itu sebagai sumber dari hukum pidana. Tapi selain KUHP juga kita mengenal lex spesialisnya, misalnya di Undang-Undang Tipikor, di Undang-Undang ITE, dan undang-undang yang lainnya yang mengatur mengenai ketentuan pidana di dalamnya. Adapun sumber hukum perdata itu yang sifatnya dikodifikasi adalah KUH Perdata, ataupun kita kenal dengan istilah BW, Burgerlijkwaamheidsboek. Selain itu juga ada perjanjian, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum perdata. Dengan pengertian hukum pidana dan perdata yang tadi dijelaskan, secara sederhana berarti terdapat beberapa perbedaan antara hukum perdata dan pidana. Dimana kalau misalnya kita bisa rangkum, itu bisa kita bedakan dalam konteks, misalnya dalam konteks isinya, dimana perdata hanya mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan orang perorangan atau pribadi, makanya disebut sebagai hukum privat.
Sedangkan hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat ataupun warga negara dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu sendiri, di mana di dalamnya juga terkandung hubungan antara sesama warga negara. Sedangkan dalam konteks pelaksanaannya juga terdapat perbedaan antara perdata dan pidana, di mana pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh aparat penegak hukum, ya, bisa dalam konteks kepolisian, kejaksaan, ataupun oleh pengadilan, baik dengan ada pengaduan ataupun tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Sedangkan dalam konteks perdata, hukum perdata itu baru bisa diambil tindakan oleh pengadilan ataupun oleh negara setelah ada pengaduan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, ya, entah itu dalam bentuk gugatan, entah itu juga dalam konteks misalnya permohonan. Jadi itu pengadilan baru bisa mengadili ataupun memproses adanya kerugian itu sendiri apabila ada pihak yang merasa dirugikan tadi mengajukan aduan ke pengadilan, dan pengadilan tidak bisa dengan sendirinya langsung memproses sidang tanpa ada pengaduan dari masyarakat. Demikian juga dalam konteks penafsiran, dalam hukum perdata dan hukum pidana juga terdapat perbedaan, di mana dalam hukum pidana itu tidak boleh melakukan analogi ataupun penafsiran di luar penafsiran otentik apa yang tertulis gitu. Jadi kalau misalnya kita kenal dalam konteks hukum pidana, juga kita mengenal asas legalitas yang sangat waterlah ataupun sangat ketat sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP misalnya. Nullum delictum nulla puna sine perfida lege punale, di mana tidak ada suatu tindakan bisa dikenakan aturan pidana apabila terhadap tindakan tersebut belum ada aturan yang mengaturnya. Itu di pidana sebagai aturan dasar. Sedangkan dalam konteks hukum perdata itu memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang hukum perdata. Jadi lebih diberikan keleluasaan kalau dalam konteks hukum perdata. Itu yang menjadi secara sekilas perbedaan dari hukum pidana dan perdata. Adapun contoh yang paling sederhana untuk konteksnya hukum pidana itu misalnya kalau misalnya ada pencurian, pembunuhan, ataupun misalnya juga tindak-tindak pidana lain yang sifatnya lebih kepada bukan hanya merugikan orang atau korbannya saja, tapi juga bisa menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Dan itu berbeda dengan hukum perdata. Misalnya kalau dalam hukum perdata, sengketa kepemilikan, adanya ingkar janji terhadap suatu perjanjian, itu adalah contoh-contoh dalam konteks hukum perdata. Jadi demikian sahabat Satara, semoga ulasan singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua mengenai apa itu hukum perdata, apa itu hukum pidana, termasuk contoh dan perbedaannya. Baik, sahabat advokat bicara, sekali lagi dari Pantai Koka yang indah ini di Nusa Tenggara Timur, saya buat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua bisa terus melanjutkan dalam video-video berikutnya. Terima kasih buat yang sudah like, subscribe, share, ataupun komen dalam video Satara. Sampai jumpa.